Pendidikan Islam pada era reformasi. Selama periode reformasi terjadi peningkatan perhatian terhadap pendidikan Islam melalui kebijakan pemerintah yang mengatur berbagai aspek pendidikan. Pada masa reformasi, pendidikan agama Islam akan menjadi mata pelajaran di sekolah umum, mencerminkan kemajuan signifikan dalam pengembangan pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam bertujuan memberikan pengetahuan umum dan pemahaman terhadap syariat Islam kepada pelajar. Hal ini mempromosikan tidak hanya fokus pada pendidikan umum, melainkan juga mencakup aspek pendidikan moral sesuai dengan ajaran Islam pada masa reformasi. Pendidikan agama Islam telah mengalami kemajuan signifikan dan penting untuk terus menggalakkan pengembangan ini agar generasi mendatang tidak hanya memiliki keahlian dalam ilmu umum, tetapi juga dalam ilmu agama. Selain pendidikan agama Islam, sektor pendidikan secara keseluruhan juga mengalami perkembangan pada era reformasi, termasuk pendidikan agama lainnya. Kebijakan pemerintah dalam mendukung reformasi. Era reformasi upaya konkret dalam rangka menata ulang pendidikan untuk meningkatkan kualitas dengan mewujudkan keterlibatan masyarakat secara lebih besar. Cara yuridis formal dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan berbagai regulasi antara lain Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang otonomi daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004, Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta berbagai regulasi lainnya, seperti berbagai peraturan menteri pendidikan nasional. Penandatanganan Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjadi titik awal reformasi pendidikan sesuai dengan Khusus Dinas Pemerintahan menerapkan peraturan pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengakibatkan kurikulum yang diambil di sekolah adalah kurikulum yang mengandung layar nasional pendidikan untuk menjamin kurikulum yang digunakan di sekolah melalui standar nasional pendidikan negeri. Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah menerapkan peraturan Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi yang mencakup seluruh kurikulum, tujuan pembelajaran, jadwal penilaian standar, kompetensi diukur untuk sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama tidak ketinggalan mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan mengenai ketentuan yang berkaitan dengan institusi pendidikan Islam pada pasal 15 dan pasal 30 ayat 3 bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Sementara pendidikan formal dijelaskan secara berturut-turut dalam pasal 17, 18, 19, dan 20 mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sementara pendidikan informal dalam pasal 28 ayat 3 dilakukan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Tantangan pendidikan Islam era reformasi. Perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya sudah memasuki masyarakat informasi yang merupakan kelanjutan dari masyarakat modern dengan ciri-cirinya yang bersifat rasional, berorientasi ke masa depan, terbuka sebagai waktu kreatif, mandiri, dan inovatif. Pendidikan Islam di Indonesia saat ini terhambat baik oleh faktor internal maupun eksternal. Secara internal, sejarah pendidikan Islam tampaknya lebih banyak berfokus pada persoalan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Namun seiring berjalannya waktu, pengelolaan sumber daya manusia makin menunjukkan hasil yang positif. Secara eksternal, masa depan pendidikan Islam
dan demokratisasi. Penetrasi budaya global terhadap kehidupan masyarakat Indonesia akan direspon secara berbeda-beda oleh kalangan pendidikan, yaitu satu, kelompok permisif cenderung menerima pola dan model budaya global akibat pengaruh teknologi informasi. Dua, kelompok defensif cenderung a priori terhadap budaya dan peradaban global karena semata-mata bukan berasal dari tradisi yang diikutinya selama ini. Tiga, kelompok transformatif berusaha mendialogkan antara budaya global dan lokal sehingga terjadi sintesis budaya yang dinamis dan harmonis. Di samping globalisasi, demokratisasi juga merupakan faktor eksternal yang memengaruhi masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Dalam perkembangannya, tuntutan ini mengarah pada sistem pengelolaan berbagai kehidupan termasuk pendidikan. Kemudian ada upaya-upaya strategi. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan upaya-upaya strategis antara lain: satu, visi dan orientasi pendidikan Islam. Tujuan pendidikan di mana sekarang tidak cukup hanya memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, keimanan, dan ketakwaan saja, tetapi juga harus diupayakan melahirkan manusia yang kreatif, inovatif, mandiri, dan produktif, mengingat dunia yang akan datang adalah dunia kompetitif. Dengan demikian, pendidikan sebagaimana disampaikan Yusuf Amir Faisal harus mampu menyediakan sumber daya manusia yang tidak hanya menjadi penerima arus informasi global, namun juga mampu mengolah segala sesuatu yang diterimanya melalui arus tersebut. Selain manusia kreatif dan produktif sebagai visi pendidikan Islam, maka yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana visi dan orientasi pendidikan Islam tidak semata-mata menekankan pada pengisian otak, tetapi juga pengisian jiwa, pembinaan akhlak, dan kepatuhan dalam menjalankan ibadah. Dua, strategi pembelajaran dalam upaya yang bertujuan membantu para lulusan agar dapat melakukan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka konsekuensinya perlu dirumuskan kembali mengenai konsep kurikulum yang lebih berorientasi pada konstruksi sosial, yaitu kurikulum yang dirancang dalam rangka melakukan perubahan sosial. Demikian pula guru di samping memiliki informasi berakhlak baik dan mampu menyampaikannya secara metodologis, juga harus mendaya gunakan berbagai sumber informasi ke dalam kegiatan pembelajaran. Tiga, keterpaduan antara ilmu agama dan umum. Bahan pelajaran umum dan agama perlu diintegrasikan dan diberikan kepada siswa sebagai bekal yang memungkinkan ia dapat memiliki kepribadian utuh, yaitu pribadi yang di samping berilmu pengetahuan juga berakhlak mulia. Ganti kelompoknya.